Pada suatu hari si kancil sedang berjalan melewati padang rumput yang luas. Dia bosan dengan suasana hutan dan ingin mencari udara segar. Suasana padang rumput yang luas dan terbuka memberi suasana baru bagi pikiran kancil yang sedang penat. Di sana kancil banyak bertemu kawan-kawan baru yang selama ini jarang dia temui di dalam hutan. Ada zebra, kuda nil, jerapah, rusa, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang hidupnya di alam terbuka. Tak terasa hari sudah mulai sore, si kancil pun berniat pulang ke rumahnya di dalam hutan. Di sepanjang jalan kancil bernyanyi riang untuk mengisi waktu dan mengusir jenuhnya perjalanan, karena perjalanan ke rumah bukanlah jarak yang dekat. Hari itu si kancil mendapat banyak pengalaman baru dan teman-teman baru, hingga membuat kancil merasa gembira akan kunjungannya kali ini. Tapi sungguh sial bagi si kancil, ketika dia sampai di pinggir hutan dia bertemu dengan singa. Tanpa menunggu aba-aba, dengan refleks si kancil berlari untuk menjauh dan menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Tentu saja singa tak tinggal diam, dia pun mengejar kancil dan mengikutinya masuk ke dalam hutan. Tapi karena singa biasa hidup dan berburu di area padang rumput, dia sedikit kewalahan mengejar kancil di dalam hutan. Banyaknya semak dan akar membuat singa sedikit terhambat, tapi sebaliknya bagi kancil. Karena biasa hidup dalam hutan, dia tahu benar seluk-beluk hutan itu. Hingga si kancil tak kesulitan untuk berlari dengan bebas. Akhirnya tibalah si kancil pada sebuah kolam yang sangat jernih, hingga dia bisa bercermin di atasnya. Karena rasa lelah setelah berlari, si kancil pun beristirahat di situ. Sebaiknya aku istirahat aja dulu. Mungkin singa itu sudah tak mengejarku lagi. Dia tak terbiasa masuk hutan, mungkin dia sudah menyerah lalu kembali ke padang rumput. Tapi baru beberapa saat kancil beristirahat, tiba-tiba singa itu datang. Hai makhluk kecil, mau lari kemana kau? Kau ini makanan jenis apa? Banteng bukan? Karena kau tak punya tanduk. Rusa juga bukan? Karena ukuran tubuhmu terlalu kecil untuk ukuran rusa. Tapi tak apalah, aku sedang lapar. Paling tidak, kau bisa sedikit mengganjal perutku. Tentu saja si kancil terkejut dengan kedatangan singa yang tiba-tiba, kancil sama sekali tidak siap. Tapi kancil teringat dengan air kolam tadi, dan kini dia punya ide untuk mengusir singa itu. Hai singa, kau tak kenal aku. Sungguh besar sekali nyalimu berani mengikutiku sampai ke tempatku ini. Apa kamu sudah bosan hidup? Mendengar ucapan kancil, singa pun terkejut. Rasa penasaran muncul di benaknya. Karena baru kali ini, ada makhluk sekecil kancil, yang berani menggertaknya. Kurang ajar. Berani sekali makhluk kecil sepertimu mengancamku. Kau tak kenal siapa aku. Aku adalah Raja Hutan, penguasa padang rumput di sini. Aku sangat kasihan sekali kepadamu. Kau sangat bodoh sekali. Aku tadi lari bukan karena aku takut kepadamu. Tapi aku memang sengaja memancingmu ke sini agar kau datang ke tempat makan favoritku. Kasihan, bodoh, tempat makan. Apa maksudmu? Maksudku, kau tertipu dengan penampilanku. Banyak sudah singa-singa sepertimu yang mati ku makan. Mereka tertipu dengan tubuh kecilku, dan mengejarku sampai tempat ini. Tapi sial bagi mereka, bukannya aku yang mereka makan. Tapi malah sebaliknya mereka yang ku makan. Kau bohong. Binatang kecil sepertimu pasti hanya bersiasat untuk menipuku, agar kau tak menjadi santapanku. Aku tak bohong, aku hanya kasihan aja padamu, tapi karena aku sedang baik hati, aku beri kau kesempatan. Aku memakan singa-singa yang lain dan mengumpulkan kepala mereka di dalam lubang itu. Kau ku beri satu kesempatan untuk membuktikannya sendiri. Tengoklah ke dalam lubang itu, maka kau akan melihat kepala singa di dalamnya, tapi jangan lama-lama. Keburu kesabaranku hilang. Karena penasaran, singa pun menengok ke arah kolam. Dan ketika singa itu melihat ke dalam kolam, dia melihat pantulan dari dirinya sendiri.
Tapi karena dia hanya menjulurkan kepalanya saja untuk melihat ke dalam kolam, maka dia hanya melihat kepalanya saja sehingga dia mengira bahwa kepala singa yang ada di dalam kolam itu adalah korban-korban si kancil seperti kata si kancil. Kontan saja singa itu berlari ketakutan menuju ke arah padang rumput, meninggalkan si kancil yang hanya bisa tertawa geli melihat singa yang ternyata bisa juga termakan tipu dayanya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita dongeng. Kita bertemu kembali di cerita dongeng yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe.